Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Untuk pada pagi hari ini Pak Misto akan ketemu kembali sama kalian. Kalau kemarin kalian belajar tentang gerak pada pertumbuhan, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan mempelajari gerak pada benda. Gerak pada benda. Saya ambilkan contoh, kalian tadi bangun tidur dari kamar tidur kalian ke kamar mandi, itu kan bergerak. Misalkan seperti ini, Pak Misto bergerak dari sini, dari depan dari belakang ke depan, itu bergerak, itu contoh gerak. Nah, pengertian dari gerak bisa diambil yaitu perubahan kedudukan awal ke kedudukan akhir. Dari tempat tidur ke kamar mandi, itu contohnya. Kemudian gerak berdasarkan sifatnya ada dua, gerak semu dan gerak sejati. Gerak semu artinya gerak seolah-olah. Bapak ambilkan contoh, kalian naik mobil, di dalam mobil kalian lihat kiri kanan kalian itu ada tiang listrik atau pohon itu seolah bergerak mengikuti kamu. Sebenarnya dia itu tidak bergerak, yang bergerak adalah kalian di dalam mobil itu. Nah, pohon yang bergerak atau tiang listrik yang bergerak itu namanya seolah-olah. Seolah-olah sebenarnya pohon dan tiang listrik itu tidak bergerak diam. Yang bergerak adalah kalian. Itu contoh dari gerak seolah-olah. Dan gerak sejati itu gerak asli. Yang tadi kalian di dalam mobil sama mobil kalian itu bergerak terhadap benda yang lainnya yang ada di jalan, itu gerak asli atau gerak sejati. Kemudian saya ambilkan contoh, misalkan kalian ini tadi, kalian bangun tidur dari kamar mandi, dari kamar tidur dari tempat A ke kamar mandi mau mandi, itu ke tempat B. Nah, perjalanan antara A ke B itu namanya jarak. Jarak bisa diartikan lintasan gerak benda dari A ke B, dari kamar tidur ke kamar mandi, itu adalah jarak. Kemudian kecepatan bisa diartikan perbandingan antara jarak dengan waktu. Secara matematika dirumuskan yaitu V sama dengan S per T. Kalau mencari jarak, berapa jarak yang saya tempuh tadi dari kamar tidur ke kamar mandi, itu bisa dihitung dengan kecepatan dikali waktu. Untuk mencari waktunya berapa? Itu jarak dibagi kecepatan. Nah, itu keterangannya rumus, jarak adalah meter satuannya, kecepatan itu lambangnya adalah V dengan satuannya meter per sekon. Kalau waktu lambangnya T kecil, satuannya adalah sekon. Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham sampai sekarang dari pengertian gerak, sifat benda, sifat gerak, kemudian lintasan, rumusnya. Bagaimana anak-anak, kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak akan mengambilkan contoh soal. Mudah-mudahan kalian paham dengan rumus yang Bapak jelaskan. Bagaimana? Silakan anak-anak kalian perhatikan untuk contoh soal. Ani berangkat ke sekolah, jarak dari rumah ke sekolah 360 meter. Dalam waktu 2 menit, berapakah kecepatan Ani sampai ke sekolah? Saya ulang, Ani berangkat ke sekolah, jarak dari rumah ke sekolah 360 meter dalam waktu 2 menit. Berapa kecepatan Ani sampai ke sekolah? Dari sini kita perlu diketahui, biar mudah untuk mengerjakannya. Kalian harus mengetahui dulu. Diketahui. Dalam soal ini, Ani berangkat ke sekolah jarak dari rumah ke sekolah 360 meter. Jarak tadi apa lambangnya? Ya, S. Jaraknya S 360 meter. Dalam waktu 2 menit. Waktu satuannya tadi apa? Waktu lambangnya tadi apa? T. 2 menit. Ingat,
Di dalam rumus tadi, satuan untuk waktu adalah sekon. Maka di sini di dalam soal itu adalah menit. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mengganti satuannya. Menit ke satuan sekon. 1 menit berapa? 60. Jadi dirubah 2 menit dikali 60 sekon. Berapa? 120 sekon. Sekarang yang ditanyakan adalah kecepatannya. Berapa kecepatan Ani sampai ke sekolah? Yang ditanyakan adalah kecepatan. Sekarang bagaimana rumusnya? Kecepatan tadi di dalam rumus matematika tadi, V sama dengan S jarak dibagi waktu. Yang sudah kalian ketahui, masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. V sama dengan jaraknya tadi berapa? 360, kita masukkan 360 meter. Dibagi waktunya berapa waktunya? Tadi dari menit dirubah ke sekon. 120 sekon, 120 sekon. Biar mudah menghitungnya, hendaknya kita coret. Jret. V sama dengan 36 dibagi 12. Berapa? 3 meter per sekon. Demikian contoh soal. Mudah-mudahan kalian bisa nanti insya Allah kita latihan dalam bentuk soal. Yang untuk biar mengetahui, biar paham untuk kecepatan. Bagaimana toh latihan soalnya nanti insya Allah akan dalam pertemuan berikutnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak terangkan dalam menghitung kecepatan. Mudah-mudahan kalian paham. Untuk latihannya nanti dikasih tugas untuk berikutnya. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 11 karakter kuat, generasi hebat. Bye.